Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksa, nomor BP 1904127 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktikum dari rumah akibat ataupun efek dari coronavirus, sehingga kelas ataupun pemateri dan praktikum yang seharusnya dilaksanakan di kampus kita pindahkan menuju rumah masing-masing. Pada praktikum kali ini, saya akan membahas mengenai bunga pada tumbuh-tumbuhan. Yang pertama, saya akan menjelaskan ataupun memberikan materi mengenai bunga kembang sepatu. Saya akan membahas yang pertama itu klasifikasi bunga kembang sepatu. Bunga kembang sepatu ini merupakan kingdom dari plantae ataupun tumbuhan, divisi dari Magnoliophyta, kelas dari Magnoliopsida, ordo dari Malvales, famili dari Malvaceae, genus Hibiscus, dan spesies Hibiscus rosa linensis. Untuk taman kembang sepatu ini dapat kita lihat pada contoh berikut. Ini merupakan contoh dari bunga khususnya kembang sepatu. Dapat dilihat pada gambar ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai morfologi bunga kembang sepatu. Pada umumnya, bunga dari tanaman ini memiliki bentuk yang tunggal dan membentuk seperti trompet. Dapat dilihat pada gambar ini, di mana ujungnya terlihat meruncing. Bunganya terletak di bagian ketiak daun yang dimiliki oleh tanaman bunga sepatu ini sendiri. Bunga ini mempunyai mahkota yang terdiri dari 5 hingga 20 daun. Mahkota dengan warna yang merah muda, putih, dan lain sebagainya, dan seringkali disebut sebagai bunga yang berwarna pink. Bunga tanaman ini memiliki benang sari berjumlah banyak serta bentuknya hampir sama dengan dalam tabung. Dapat dilihat pada contoh ini. Perlu diketahui di mana bagian ujung dari tanaman tangkai putiknya akan terlihat kelopak sari yang telah dipenuhi oleh serbuk sari, di mana ini akan membuat bunganya akan menjadi siap untuk bertebaran dalam proses penyerbukan tanaman bunga kembang sepatu ini. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bunga matahari. Bunga matahari ini merupakan kingdom dari plantae dan divisi dari Magnoliophyta, kelas dari Magnoliopsida, ordo dari Asterales, famili dari Asteraceae, genus dari Helianthus, dan untuk nama spesies dari bunga matahari ini yaitu Helianthus annulus. Morfologi dari bunga matahari, bentuk bunga akan selalu berbeda tergantung dari jenis dan spesiesnya. Dapat terlihat pada ini. Pada gambar ini merupakan contoh yang sering kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun sering kita temui di kebun-kebun. Ada 14 jenis ataupun macam bunga matahari. Untuk biasanya yang sering kita temui bunga matahari jenisnya merupakan jenis bunga berjemuk, memiliki 2 kelamin dalam satu tangkai yaitu benang sari dan putik. Rata-rata ukuran diameter bunganya dapat mencapai 30 cm. Dalam satu bunga terdapat 20 hingga 25 kelopak bunga. Bunga tumbuh berwarna kuning serta bagian tengahnya berwarna hitam yang merupakan bagian dari bijinya. Dapat terlihat pada contoh ini, bagian luarnya pada gambar ini merupakan kelopak bunga dan pada bagian dalam ini merupakan biji dari tumbuhan bunga matahari ini. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bunga putri malu. Bunga putri malu ini sendiri merupakan anggota dari kingdom plantae, divisi dari Spermatophyta, kelas dari Angiospermae, ordo dari Rosales, suku dari Mimosinaceae, familia dari Mimisaceae, dan genus Mimosa. Untuk nama dari spesies bunga putri malu ini dinamakan dengan Mimosa pudicali. Morfologi dari bunga putri malu ini, bentuk bunganya berikut sering diketahui seperti bola bulat. Dapat dilihat pada gambar ini. Yang berwarna pink ini merupakan contoh bunga pada bunga putri malu.
berwarna pink keunguan dan bentuknya bulat. Bagian bunga banyak ditumbuhi rambut halus. Dapat lihat pada bagian bunganya. Bunga akan terlihat layu ketika matahari terbenam, dan ketika matahari terbit bunganya akan mekar pada waktu pagi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bunga kertas ataupun bougainville. Pada kesempatan kali ini saya menemui contoh dari bunga kertas itu sendiri. Ini merupakan contoh dari bunga bougainville ataupun bunga kertas. Bunga kertas memiliki bagian tangkai, tenda bunga, benang sari, dan tangkai putik. Bunga ini tumbuh di sekitar ketiak daun pada tumbuhan bougainville atau bunga kertas ini. Memiliki susunan bernyemuk, bunga kertas ini memiliki anakan payung berjumlah 1 hingga 7 cabang. Dapat dilihat, masing-masing cabang ini memiliki 3 bunga di sela-selanya. Ini merupakan cabang pertama yang memiliki 3 sela bunga hingga 3 bunga. Warna bunga kertas bermacam-macam, mulai dari pink, merah, putih, dan ini merupakan contoh dari berbagai jenis bunga bougainville ini. Yang berikutnya saya akan membahas mengenai tumbuhan alamanda sp. Dapat dilihat pada gambar ini. Ini merupakan contoh tanaman alamanda. Klasifikasi dari tanaman alamanda ini merupakan kingdom dari plantae, divisi dari Magnoliophyta, kelas dari Magnoliopsida, order dari Gentianales, famili dari Ophocycinae, genus dari alamanda. Untuk nama spesies ataupun bagian dari tanaman alamanda ini yaitu dinamakan dengan alamanda cartatica. Morfologi bunga alamanda sp ini untuk bunganya berbentuk tandan dan termasuk pada bunga yang berjemur. Selain itu, bagian bunga tanaman ini berkelamin 2, yaitu memiliki putik dan mensari yang terdapat di bagian ujung ketiak daun. Tangkainya akan berbentuk seperti silindris dan pendek dengan warna yang hijau. Terlihat unik dan menarik tanaman ini sehingga begitu banyak ataupun serangga-serangga yang hampir menghampiri untuk melakukan membantu penyerbukan. Kelopak bunga berbentuk seperti lancet dan permukaan yang terlihat halus dengan warna yang hijau. Sedangkan benang sari yang tertancap pada bagian mahkotanya berwarna kuning. Mahkotanya berbentuk seperti corong yang berupa trompet dan mirip merupakan seperti trompet. Pada gambar ini merupakan contoh bunga dari alamanda yang memiliki bentuk seperti trompet. Mahkota yang berselang-seling dilekukan dengan bentuk tangkai putih yang berselindris dan kepala putih yang bercanggap 2. Berikutnya, saya akan membahas mengenai, dan ini merupakan bagian terakhir pada pembahasan praktikum kali ini, yaitu pada bunga pepaya. Dapat lihat ini merupakan morfologi dari bunga pepaya. Bunga ataupun pepaya ini sendiri merupakan kingdom dari plantae, divisi dari Thracophyta, kelas dari Magnoliopsida, order dari Brassicales, famili dari Caricaceae, genus dari Carita. Untuk nama spesies dari tanaman pepaya ini yaitu Carica papaya. Morfologi dari bunga pepaya ini yaitu bunga dari pohon pepaya ini sering dijadikan makanan dan umumnya akan diolah dengan cara ditumis terlebih dahulu. Rasanya dari bunga pepaya ini cukup pahit. Bunga pepaya ini merupakan jenis bunga bernyemuk, dapat dilihat pada gambar ini. Ia memiliki susunan di tangkai. Terdapat 3 jenis bunga pada pohon pepaya adalah bunga jantan, betina, dan sempurna. Bunga pepaya ini memiliki warna kekuningan dan bentuk menyerupai lonceng ataupun trompet. Dapat dilihat pada gambar ini. Merupakan bentuk dari bunga pepaya. Mungkin itu saja materi untuk praktikum kali ini mengenai bunga pada tanaman, khususnya untuk praktikum botani informasi. Selanjutnya saya akan membahas ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada praktikum kali ini. Berikut ini adalah saya akan menjawabnya satu persatu. Baiklah, pada kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal praktikum pada bagian bunga. Yang pertama, jelaskan perbedaan bunga pada Gymnospermae dan Angiospermae.
Bunga merupakan alat reproduksi seksual bagi tumbuhan. Bunga merupakan bagian dari tanaman yang menunjukkan variasi pada struktur, susunan, dan ukurannya. Bunga sangat penting bagi tumbuhan, karena bunga terdapat sifat-sifat yang merupakan tanda pengenal tumbuhan. Ada beberapa bagian dari bunga yang perlu kita ketahui, yaitu tangkai bunga, dasar bunga, hiasan bunga, benang sari, dan putik. Tumbuhan Gymnospermae tidak memiliki bagian ovarium. Ovarium ataupun yang sering kita dengar yaitu bakal buah merupakan bagian basal dari pistil berupa ruangan dengan satu atau lebih bakal biji di dalamnya. Sedangkan pada bunga tumbuhan Angiospermae memiliki ovarium yang berupa putik sendiri, merupakan bagian kelengkapan bunga untuk perkembangbiakan. Selanjutnya, kita menjawab soal yang nomor 2. Yaitu jelaskan perbedaan sepal, petal, dan tepal. Hiasan bunga atau yang dapat dikatakan juga yaitu variantium. Hiasan bunga adalah penjelmaan daun yang masih tampak berbentuk lembaran dengan tulang-tulang atau urat-urat yang masih jelas. Sepal atau daun kelopak adalah keseluruhan. Daun kelopak disebut dengan calyx. Sepal dapat didefinisikan sebagai bagian dari bunga. Bunga alias Angiospermae. Sepal biasanya berwarna hijau. Sepal akan melindungi bunga di panggung pucuk dan bertindak sebagai pendukung untuk kelopak yang mekar. Petal atau yang disebut juga dengan daun mahkota. Petal adalah struktur penting bunga. Petal dianggap daun yang dimodifikasi yang melindungi unit dari reproduksi tumbuhan. Perbedaan antara sepal dan petal ada pada fungsinya. Sepal memberikan perlindungan pada bunga selama masa bunga masih berbentuk kuncup, sedangkan petal hanya terlibat dalam menarik agen penyerang seperti lebah dan kupu-kupu. Dalam sisi warna sepal memiliki sebagian besar warna hijau, berbeda dengan petal yang berwarna cerah. Tepal sendiri merupakan perhiasan bunga yang berfungsi sebagai kelopak bunga dan mahkota bunga, tetapi secara morfologi tidak dapat dibedakan. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Jelaskan macam-macam bunga pada bunga matahari. Bunga matahari memiliki banyak macam bunganya. Jenis dari bunga matahari dapat kita jelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada bunga matahari giant sun gold. Dapat seperti ini contohnya. Sesuai dengan namanya, jenis ini merupakan ukuran yang besar dengan ciri fisik yaitu tinggi mencapai 1 meter dan diameter bunga ini sendiri dapat mencapai 15 cm. Selain itu, bunga matahari jenis ini atau giant sun gold dapat bertahan selama 2 bulan pada keadaan mekar. Selanjutnya, macam dari bunga matahari yaitu bunga matahari teddy bear, seperti contoh pada gambar ini. Jadi bunga matahari teddy bear ini memiliki kelopak bunga seolah mengembang, pada berbeda dengan jenis lainnya. Secara morfologi, jenis ini memiliki warna kuning cerah dengan diameter bunga mencapai 17 cm dan tinggi tanaman bunga ini mencapai 90 cm. Kita lanjut ke jenis yang ketiga yang dinamakan dengan big smile. Dapat dilihat contohnya seperti ini. Bunga matahari jenis big smile ini memiliki ukuran normal seperti yang kita lihat pada umumnya pada karang bunga, yaitu sebesar 50 cm. Selanjutnya ada jenis matahari airwalker seperti ini. Bunga jenis ini sendiri berbeda dengan jenis lainnya karena bunga ini berwarna orange kecoklatan yang berbeda dengan umumnya pada bunga matahari itu berwarna kuning. Selanjutnya ada jenis Fiesta de Sol. Jenis ini dapat dilihat dari jenis warna yang mencolok itu orange. Dapat dilihat seperti gambar. Ukuran bunga ini cukup besar yaitu 5-10 cm dan tingginya mencapai 80 cm. Jenis selanjutnya yaitu Cherry Rose. Jenis Cherry Rose ini memiliki kombinasi warna yang cantik. Biji dari bunga matahari jenis ini berwarna coklat kehitaman. Dapat dilihat pada contoh gambar ini. Selanjutnya kita akan melihat macam ataupun jenis dari bunga matahari berikutnya yaitu Early Rosian. Jenis bunga ini memiliki bentuk yang seperti kita lihat pada umumnya. Morfologinya dapat mencapai 30 cm dan tingginya mencapai 2 meter. Dapat dilihat pada contoh ini.
Ini merupakan contoh dari bunga materi Eurasian. Selanjutnya, bunga materi Music Box. Bunga materi jenis ini kelopak bunga memiliki ukuran 10 cm dan dapat bertahan hingga 75 hari pada saat mekar, sedangkan tingginya mencapai setengah meter. Bunga jenis Music Box ini dapat dilihat sebagai berikut. Ini merupakan contoh dari jenis ataupun macam bunga matahari jenis Music Box. Selanjutnya, ada juga dengan dinamakan sebagai Red Sun seperti pada gambar ini. Sama dengan namanya, jenis bunga ini berwarna merah cerah dengan tinggi fisik hingga mencapai 1,5 meter, bahkan lebih. Untuk diameter bunga sendiri hingga mencapai 15 cm. Ini merupakan contoh bunga matahari Red Sun ya. Selanjutnya ada bunga matahari Moonwalker seperti pada ini. Jenis bunga ini memiliki ukuran cukup besar, yaitu hingga 1,7 meter. Secara fisiknya, bunganya berwarna kuning pucat. Seperti ini, warna kuning pucat. Selanjutnya ada bunga matahari Valentine. Bunga matahari Valentine ini, jenis bunga matahari cocok untuk ditanam di kebun, karena bagian bijinya dapat dijadikan sebagai sumber makanan. Ini adalah contoh dari bunga matahari Valentine. Selanjutnya ada bunga matahari Velvet Queen, seperti pada gambar ini. Bunga jenis ini mempunyai kelopak bunga 5 hingga 8 buah dalam satu tangkai. Secara morfologinya memiliki warna agak gelap dan pada bagian tengahnya berwarna lebih terang seperti gerhana matahari total. Selanjutnya ada bunga matahari Vesino seperti pada gambar ini. Bunga jenis ini memiliki ciri fisik dengan 60 cm dan ukuran kelopaknya mencapai 13 cm. Selanjutnya ada bunga matahari Autumn Beauty. Dan ini merupakan jenis terakhir dari macam-macam jenis bunga matahari. Bunga jenis ini memiliki bentuk seperti pohon. Masing-masing bunga bisa memiliki warna yang berbeda. Warnanya bervariasi, mulai dari kecoklatan, orange, kuning jingga, dan kemerahan. Untuk fisiknya tergolong ukuran yang besar, sehingga ia jika bisa dianggap sebagai sejenis pohon. Dapat tumbuh tinggi menjulang hingga 170 cm atau 1,7 meter, dan kelopak bunganya sendiri mencapai 15 cm untuk diameternya. Ketika sedang mekar, bunga ini dapat bertahan hingga 75 hari. Kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu jelaskan alat tambahan bunga pada tanaman bougainville atau yang sering kita dengar dengan istilah bunga kertas. Tanaman bougainville memiliki bunga yang tipis seperti kertas. Oleh karena itu, bunga bougainville ini sering juga disebut dengan bunga kertas. Bougainville termasuk bunga majemuk, membentuk payung 3-15 bunga. Bunganya beraneka ragam, ada yang kuning, merah, ungu, putih, dan sebagainya. Kelopak bunganya berbentuk tabung 2-4 mm. Tajuk bunga 5-8 mm berbentuk paku berambut halus. Bunga bougainville termasuk bunga majemuk. Jaringan pada bunganya antara lain yaitu kelopak bunga yang berfungsi melindungi bunga pada saat bunga berbentuk kuncup, mahkota bunga yang berfungsi untuk menarik serangga agar membantu penyerbukan benang sari sebagai alat jenis kelamin jantan, dan putik sebagai alat kelamin betina. Mungkin cukup sekian jawaban atas pertanyaan pada praktikum kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.